Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar untuk minggu yang kedua Pendidikan Agama Islam, masuk ke bab 1 dengan materi lebih dekat dengan Allah SWT yang sangat indah namanya. Nanti kaitannya dengan Asmaul Husna, ya. Iman kepada Allah secara garis besar, di bawahnya bisa kalian lihat, itu ada mempelajari dan memahami iman kepada Allah. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Dan yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah melalui asmaul husna, yang pada akhirnya Pak Abi harapkan kepada kalian semuanya menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asmaul husna. Selanjutnya kalian bisa melihat di gambar tersebut ada anak yang sedang berdoa, ya. Di sini berdoa itu sangat penting. Jadi pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu itu merasa begitu tenang? Salah satunya dengan aktivitas berdoa. Karena pada dasarnya manusia itu harus berdoa kepada Allah. Kita sebagai hamba, kita sebagai abdi Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah, yaitu hablum minallah, secara dekat. Secara lebih jelasnya kita rasakan dengan berdoa, kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan banyak sekali. Maka dari itu sempatkanlah hanya beberapa menit ataupun detik kalian berdoa kepada Allah. Apa yang kamu minta, mintalah kepada Allah dengan doa yang sesungguh-sungguhnya serta diniati dengan hati yang tulus. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kalian baca sambil Pak Abi terangkan garis besarnya. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat, ya. Jadi bisa kalian pahami di sini, hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Jadi kalian bisa mencermin pada diri kalian sendiri. Kalian itu sudah iman belum? Iman atau percaya pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman secara beriman dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan kepada perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Demikian keimanan kepada Allah. Anak-anakku semua, kalian tahu rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada berapa? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi-nabi Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Selanjutnya kalian bisa lihat di situ lanjutannya, iman harus tertanam dengan benar kepada diri seorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Artinya apa anak-anak? Iman kepada Allah itu merupakan landasan yang penting. Kalau iman kepada Allah saja kalian itu belum paham, kalian belum iman, maka iman-iman selanjutnya yang Pak Abi sampaikan tadi, kalian tidak akan paham secara betul. Ya, bisa dikatakan nanti kalian tersesat. Dalam firman-Nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yaghfur billahi wa malaikatihi wa
bihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang ini telah tersesat sangat jauh. Ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah yang kita dengar dengan nama Asmaul Husna. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Wadarul ladzina yalhiduna fi asma'ih, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Sayuzawuna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap ayat yang telah mereka kerjakan. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi anak-anakku di sini, ketika nanti kita sudah bertatap muka belajar di sekolah, kalian setiap pagi wajib membaca Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh kakak kelas kalian. Ya, jadi nanti diharapkan ketika kalian sudah lulus dari SMP 36, kalian hafal Asmaul Husna dan mendapatkan janjinya Allah, yaitu apa? Barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, pada bab ini hanya ada 4 yang akan kita bahas. Ya, walaupun sebenarnya ada 99 yang kita bahas, untuk bab 1 hanya ada 4. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', yang keempat Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, langsung saja kita bahas mengenai Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, jadi apa tadi? Al-Alim artinya maha mengetahui. Ya, di sini Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqihi illa ya'lamuha wa la habbihi fid dhulumatil ardi wa la ratabi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selain daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang mencari ilmu, pengetahuan, dan mengamalkannya. Ya. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Artinya apa anak-anak? Maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail.
penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 16, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, kalian membantu orang tua maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami yaitu Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas, anak-anak. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu sami'un alim. Yang artinya apa? Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan kalian itu berbicara di dalam hati, Allah mendengarkan. Ya, jangankan berbicara dalam hati, kamu tidak akan bisa menghindar apapun tersembunyi. Kalaupun Allah berkehendak, pasti kamu diketahui. Seperti itu, ya. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkara yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu apapun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kamu nggak bisa sembunyi, cah. Ya, kamu sembunyi seperti apapun, sembunyi di dalam gunung, sembunyi mungkin di luar angkasa, tidak bisa. Allah itu bisa melihat kamu dimanapun. Apa yang kamu lakukan setiap menit, setiap detik, itu Allah selalu pantau. Jadi sebenarnya kita kalau ingin melakukan hal yang tidak baik, kamu itu malu sama siapa? Yang menciptakan kamu itu Allah. Kamu berperilaku tidak baik, lalu Allah melihat di mana, ya, di mana muka kalian. Maka dari itu kalian harus selalu ingat bahwa Allah memiliki Al-Basir, yaitu Maha melihat. Yang seharusnya kalian ingin melakukan perbuatan tidak baik, karena kalian ingat bahwa Allah itu Maha melihat, maka kalian tidak jadi melakukan hal yang tidak baik. Ya, ingat kata-kata Pak Abi ini sangat penting bagi kalian semuanya. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada Allah. Di situ dijelaskan orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain satu, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Hal ini sesuai dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawmal yaqumul ashhad. Artinya apa? Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 3 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Al-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah
tatma'inul qulub, hati menjadi tentram. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haqqi, serta saling menasihati, wa tawassaw bis sabr, untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Materinya untuk minggu kedua sampai ini dulu ya anak-anak. Nanti kita bahas selanjutnya di minggu yang ketiga. Jangan lupa untuk tugasnya nanti Pak Abi sampaikan atau Pak Abi informasikan lewat WhatsApp. Materi ini kalian pelajari sungguh-sungguh, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, keimanan, serta ketabahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Pak Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.